Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba, mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri. Namun, Ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, warta kebangkitan masih sekitar para murid yang memang tidak mudah untuk melihat atau bahkan mengenali kehendak Allah, di mana Yesus harus bangkit
di mana Yesus harus menjadi penyelamat, bahwa Yesus sungguh-sungguh menjadi harapan semua orang, tentu tidak mudah. Perikop Yohanes hari ini mengajak kita untuk melihat dan menyelami misteri iman para murid yang demikian besar itu. Namun akhirnya para murid bisa memahami dan terbukalah cakrawala imannya dan mengatakan, itu Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengenalan ini saya yakin juga selalu hadir dalam hidup kita setiap hari. Seperti yang juga dialami oleh Santo Yusuf. Bagaimana Bapak Yusuf ini juga mengenali kehendak Allah. Bagaimana Santo Yusuf ini juga belajar untuk melihat. Dan terlebih ternyata Santo Yusuf memakai cara yang luar biasa, yaitu dengan kerendahan hatinya. Ia selalu mengikuti apa yang dikehendaki Allah, bahkan dalam misteri-misteri yang besar ketika ia harus memperistri Maria. Saudari-saudara, ini pengalaman hidup, pengalaman Santo Yusuf, dan bisa jadi menjadi pengalaman kita bersama. Dan semoga cara Santo Yusuf dengan kerendahan hati itu juga mampu membantu kita untuk melihat kehendaknya, sehingga kita terus dan dengan setia semakin hari semakin mendekat, bahkan semakin terbuka untuk melihat kehendak Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.